tindakan dan keputusan di tempat kerja. Menjaga kualitas dan dedikasi dalam pekerjaan untuk membangun reputasi yang baik. Mengakui bahwa Allah adalah sumber utama dalam segala keberhasilan. Dan berdoa dan berterima kasih atas berkat yang diterima. Yang ketiga, Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan. Salam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Apa kabar para profesional dan para pimpinan perusahaan dimanapun berada pada saat hari ini? Gimana kabarnya? Semoga semuanya semakin semangat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, kita akan mulai khotbah kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menerangkan firman-Mu ini Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan demikian juga para profesional dan juga para pimpinan ya Tuhan dapat menerimanya dan terbuka hatinya di dalam mendengarkan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah yang tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 5. Demikian bunyinya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan juga memeliharanya. Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan di sini setelah membaca firman Tuhan ini, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Mungkin kita bisa lihat di sini, apakah Bapak dan Ibu, para profesional maupun para pimpinan perusahaan, pernah dihianati oleh teman sehingga harus keluar dari pekerjaan? Hal ini sering terjadi di mana banyak orang berbakat di suatu perusahaan harus keluar dari perusahaannya karena dihianati, karena iri hati orang lain terhadapnya. Apakah juga Bapak dan Ibu, para profesional
dan juga para pimpinan perusahaan, di mana di dalam hal ini harus berjuang keras agar bisa mendapatkan promosi dari atasannya, baik bapak-bapak dan juga para personal dan para pimpinan. Tentu kita ingin seperti Yusuf. Seperti Yusuf yang ingin sukses dalam hidupnya. Kalau kita lihat di sini bahwa keinginan kesuksesan yang sejati itu adalah sangat penting, terutama sesuai dengan Alkitabiah. Oleh karena itu, apabila tidak sesuai dengan Alkitabiah, maka para bapak dan ibu, para profesional maupun para pimpinan akan menjadi seperti orang yang menaiki tangga kesuksesan hanya untuk menemukan bahwa tangga itu bersandar pada dinding yang salah. Bapak dan ibu akan menyia-nyiakan hidup bapak dan ibu untuk mengejar tujuan yang salah dan sehingga membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, maka dalam hal ini target bapak dan ibu akan salah dan akan gagal. Tentu kita sebagai orang Kristen, kita dapat dengan mudah melihat kekeliruan dalam mendefinisikan kesuksesan dalam istilah-istilah tersebut. Namun, seringkali kita dipengaruhi oleh budaya kita agar kita ingin lebih diakui. Jadi, kita perlu memfokuskan secara tajam jawaban Alkitabiah atas pertanyaan, apakah kesuksesan yang sejati itu? Jelas, Yusuf kita lihat tadi dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5, Yusuf benar-benar sukses. Entah dia di rumah Potifar atau juga di penjara karena tangan Tuhan ada padanya. Saya percaya bahwa definisi Alkitabiah tentang kesuksesan sejati adalah memiliki berkat Tuhan dalam hidup Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memiliki berkat Tuhan, Bapak dan Ibu memiliki segalanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu apabila Bapak menjadi pemimpin yang sukses dan pemimpin yang berhasil, jadilah pemimpin yang mendapatkan berkat. Sebagaimana tertulis tadi di Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 5. Di sini kita lihat ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yaitu adalah pertama, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan. Kedua, integritas dalam pekerjaan. Ketiga, pengembangan tanggung jawab. Keempat, dampak positif melalui integritas. Baik bapak-bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan, kita akan bahas satu-satu dari keempat tadi. Yang pertama adalah keterlibatan Tuhan dalam kehidupan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 1, disebutkan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Di sini disebutkan bahwa ketika Yusuf telah dibawa ke Mesir, Potifar, seorang Mesir, menjadi salah satu pejabat Firaun atau juga kapten penjaga, membelinya dari orang Ismail untuk membawanya ke rumahnya. Bagaimana Yusuf menanggapi hal ini?
ketika pada saat itu Yusuf berusia 17 tahun. Tentu dia ingin memiliki impian keagungan yang luar biasa. Namun sekarang dia melihat dan menemukan dirinya seorang yang akan dibeli oleh orang lain. Kalau kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 17, yang pada akhirnya kesengsaraan itu hanya sesaat, kita bisa lihat di sini dengan tegas di 2 Korintus 4 ayat 17 menyebutkan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pada poin ini, saya akan menyimpulkan dalam perkataan di dalam Nabi Yesaya, yaitu di Yesaya 50 ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Biarkan dia percaya pada nama Tuhan dan tetap pada Tuhan. Apakah dalam hal ini tadi kita lihat dari perjalanan Yusuf tadi, apakah Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan bisa membayangkan bagaimana rasanya melakukan perjalanan sejauh 250 mil atau 402 kilometer terpisah dari keluarga, dan juga bagaimana Bapak bisa membayangkan bahwa Yusuf pada saat itu tidak akan ketemu mereka lagi. Bisakah Bapak dan Ibu bayangkan bahwa Yusuf juga menyusuri jalan berdebu dan diperlakukan tidak lebih dari seorang budak tanpa hak? Dapatkah Bapak dan Ibu bayangkan bagaimana jadinya ketika Yusuf berdoa dengan sungguh-sungguh agar ketika dia sampai di pasar budak, seseorang yang akan membelinya adalah orang yang baik? Atau apakah Yusuf sebenarnya masih percaya pada mimpinya sampai-sampai dia bisa berkata, ini pasti sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan? Mungkinkah ini bagian dari rencana Tuhan? Apakah Bapak dan Ibu para profesional mengira bahwa ketika malam tiba, Yusuf yang berada di dalam kantung tidur di kereta budak itu, dia akan merasakan apakah Tuhan pasti berkata, Yusuf, kamu akan baik-baik saja. Kamu tetap bertahan di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya bagian dari rencana saya yang tidak kamu mengerti. Percayalah sekarang dan percayalah padaku. Setelah itu, jawabannya, apakah jawaban doanya dari Yusuf itu diterima? Kita lihat setelah itu disebutkan, Yusuf mendapat satu jawaban doa yang baik. Yusuf dijual ke rumah Potifar. Kita tahu bahwa Potifar adalah pejabat Mesir dari raja di negeri itu. Potifar bertanggung jawab untuk melaksanakan semua eksekusi publik. Dia melakukan apapun yang diinginkan raja. Dia pastilah orang yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Orang Yahudi memiliki peribahasa demikian. If the world did but know the words of good men, they would hate them about with pills. Kalau kita artikan, jika dunia mengetahui nilai seseorang itu adalah baik, maka mereka akan menilainya seharga dengan mutiara. Yusuf di sini dijual kepada seorang Firaun. Dengan demikian,
dia dapat berkenalan dengan orang-orang, baik masyarakat maupun para pebisnis, sehingga hal ini cocok untuk preferensi yang dirancang untuknya. Kita tahu demikianlah ketika Tuhan mengetahui bahwa pekerjaan penting harus dilakukan. Tuhan selalu mempersiapkan agen yang tepat untuk menyelesaikan apa yang akan direncanakan oleh Tuhan. Kita bisa lihat di sini, Bapak-bapak dan Ibu, bahwa kisah Yusuf ini mengilustrasikan bahwa keberhasilan dan berkat dalam hidup tidak hanya terjadi karena usaha manusia, tetapi juga karena keterlibatan Tuhan. Ini tentu mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Lalu, apa poin pentingnya? Poin penting yang dapat kita petik dari Kejadian 39 ayat 1 ini sebagai para profesional maupun para pimpinan, yaitu adalah pentingnya tata cara hidup. Yaitu bahwa setiap tahap hidup memiliki makna dan tata cara hidup yang dirancang oleh Tuhan. Kedua, kesabaran dalam perjalanan. Kita lihat di sini, meskipun Yusuf dijual sebagai seseorang yang tidak punya hak, ia menerima tahap hidupnya dengan kesabaran dan ketekunan. Tiga adalah mengakui keterlibatan Tuhan. Bagaimana kita tahu ini? Yaitu kita harus memahami bahwa keberhasilan tidak hanya datang dari usaha manusia, tetapi juga karena berkat Tuhan. Oleh karena itu, jadikan doa dan refleksi harian sebagai cara untuk mengakui keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah. Memahami bahwa setiap fase karir atau perjalanan hidup memiliki tujuan dan rencana Tuhan. Juga berfokus pada pembelajaran dan pertumbuhan dari setiap pengalaman. Bapak-bapak dan ibu para profesional 2, bahwa yang kedua adalah integritas dalam pekerjaan. Kita bisa baca di Kejadian 39 ayat 2, disebutkan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ungkapan kecil itu merangkum keseluruhan kehidupan, yaitu adalah Tuhan menyertainya. Mengapa Tuhan bersamanya? Sudahkah Bapak dan Ibu mengundang Tuhan? Apakah Bapak dan Ibu berada di tempat yang Dia inginkan hari ini? Apakah Bapak dan Ibu menginginkan kehendaknya? Apakah Bapak dan Ibu ingin Tuhan menemani Bapak dan Ibu kemanapun pergi, karena hidup adalah buku terbuka di hadapannya? Kita akan menyelidiki kehidupan Yusuf dan memperhatikan fakta bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bermurah hati kepada Yusuf sebagai seorang anak. Berbahagialah mereka yang memiliki Kristus bersama mereka di pagi hari ini, karena mereka akan berjalan bersamanya sepanjang hari dan beristirahat dengan manis bersamanya di malam hari. Tuhan menyertai Yusuf ketika Yusuf ada di rumah, dan Tuhan tidak meninggalkannya ketika dia diusir dari ayah tercinta dan rumahnya yang tercinta dan dijual sebagai seseorang yang tidak punya hak. Apakah dia akan mendapatkan tuan yang baik? Karena Tuhan menyertai Yusuf saat dia berdiri di sana untuk dijual, dan dia jatuh ke tangan yang tepat.
Sebagaimana dalam biografi Yusuf yang dibuat berdasarkan ilham, Allah menyertai dia. Demikian juga kesaksian Stefanus dalam pidatonya yang terkenal, yang direkam di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Bapak dan Ibu melihat bahwa Bapak dan Ibu mungkin disingkirkan hanya karena ada beberapa ketidaktaatan yang bermaksud baik dalam hidup Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu tidak pernah benar-benar menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga tidak merasa terpenuhi karena tidak merasa makmur atau tidak merasa puas. Di sini izinkan saya memberi Bapak dan Ibu ada 2 ayat dalam Perjanjian Baru yang sejalan dengan hal ini yang dimaksud tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6 menyebutkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tentu kita bisa lihat tadi di dalam dapat kita umpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya dan apapun yang dia lakukan akan berhasil. Di 2 Tawarik 16 ayat 9, hal ini sangat bagus kita paparkan di sini, yaitu adalah di 2 Tawarik 16 ayat 9 menyebutkan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Hal ini berarti Tuhan akan mendukung Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Maka kemudian Tuhan akan menjangkau Bapak dan Ibu dan kemudian akan memberkati dan juga memakmurkan Bapak dan Ibu. Di dalam tadi, setelah kita baca di ayat 2 tadi, ada 3 hal yang menjadi kunci hidup sejahtera berkah menurut Tuhan. Yaitu satu adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan itu adalah ketaatan pada firman-Nya dan tunduk pada roh-Nya. Kedua, kehidupan yang bercirikan kesetiaan. Yaitu sama seperti kemurahannya selalu baru setiap pagi dan kita katakan besar kesetiaannya. Demikian juga seharusnya kesetiaan kita. Kita sama setiap hari. Kita hanya bertahan di sana dan kita harus terus berjalan. Ketiga, sebagai kunci keberhasilan adalah menghasilkan buah. Di Yohanes 15 di Yohanes 15 ayat 7 menyebutkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus juga berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
dalam teks selanjutnya, tadi kita baca di ayat 2, dia bilang, dan dia tinggal di rumah tuannya orang Mesir. Sekarang, mengapa dia tinggal di rumah tuannya orang Mesir? Mengapa Bapak dan Ibu berada tepat di tempat dan berada dalam hidup tersebut? Di mana Bapak dan Ibu berada saat ini ketika Bapak dan Ibu dapat jujur menghadapi di hadapan Tuhan bahwa ada di tempat persiapan yang disiapkan. Dan apapun yang kita alami di sini adalah persiapan untuk Tuhan, persiapan untuk rumah besar yang telah Dia persiapkan. Dan sekarang Yusuf sedang dipersiapkan. Namun berkat Tuhan kita tahu seringkali datang melalui pencobaan. Setiap orang dipakai Tuhan harus melalui masa-masa pelatihan dan ujian di mana karakter dimurnikan. Bapak dan Ibu tentu melihatnya di dalam diri Musa, orang yang paling kompeten dan berbakat yang dapat kita lihat, kita pilih untuk memimpin Israel. Yaitu dia adalah seorang pria yang terlatih dalam semua pengetahuan orang Mesir. Tapi kita tahu bahwa dia harus menghabiskan waktunya 40 tahun di padang gurun untuk dilatih dalam jalan Tuhan sebelum dia dapat memimpin umat Allah ke Kanaan. Tentu kita bisa lihat apa juga yang terjadi pada Daud, pria yang berkenan di hati Tuhan. Daud juga masih remaja ketika Nabi Samuel mengurapinya sebagai calon raja. Dia masih remaja ketika dia membunuh Goliat. Namun dia juga menjadi buronan raja pada usia 20-an tahun. Sebelum dia siap sebagai raja pada usia 30 tahun untuk memimpin bangsa Israel. Jadi bisa dibilang apa yang kita alami sekarang ini masih bersifat sementara. Ini adalah bagian dari proses persiapan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup Bapak dan Ibu dalam kesulitan ini. Dan Tuhan bekerja untuk semua itu, untuk kebaikan, dan kita berada di tempat persiapan. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita berada di tempat dalam persiapan ini? Yaitu adalah persekutuan, kesetiaan, dan buah. Kita bisa tahu ketika di dalam nas ini tadi, bahwa Yusuf berumur 17 tahun ketika dia dijual. Itu di Kejadian 7 ayat 2. Dan juga dia berusia 30 tahun ketika Firaun mengangkatnya. Yaitu di Kejadian 41 ayat 46. Juga Yusuf berada di penjara selama 2 tahun sebelum kenaikan pangkatnya. Yaitu Kejadian 41 ayat 1. Jadi di sini kita lihat bahwa Yusuf berada di rumah Potifar selama 11 tahun. Bapak-bapak bisa bayangkan bahwa dia butuh 11 tahun agar berkat Tuhan sepenuhnya tercapai dalam kehidupan Yesus. 11 tahun sepertinya adalah waktu yang lama. Ketika tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan memberinya kesuksesan dalam segala hal yang dia lakukan, itu tentu bahwa itu bisa adalah hal yang sangat luar biasa. Kesaksian terbesar dari sini adalah bahwa ada bagi orang lain untuk melihat, yaitu adalah bahwa kita sudah mendapatkannya bersama. Dan Tuhan baru saja mencurahkan berkat-Nya atas Bapak dan Ibu saat Tuhan mengarahkan dan bekerja dalam hidup Bapak dan Ibu. Dan ini adalah suatu demonstrasi yang luar biasa dari Potifar, kepala keamanan Mesir, dinas rahasia di Mesir, terkesan. Dan dia melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf di sini di rumah Potifar menunjukkan integritas yang luar biasa dalam pekerjaannya. Integritas ini
membangun reputasinya dan mendapatkan kepercayaan dari atasan serta lingkungannya. Sehingga poin-poin yang kita bisa petik dari Kejadian 39 ayat 2 bagi para profesional dan pimpinan perusahaan adalah yaitu satu, keterlibatan ilahi dalam kesuksesan. Keberhasilan tidak semata-mata hasil usaha manusia, tetapi juga merupakan hasil dari campur tangan Tuhan. Poin kedua adalah kesadaran akan kehadiran Allah. Para profesional dan pimpinan perusahaan perlu selalu menyadari keterlibatan Allah dalam kehidupan dan pekerjaan. Poin ketiga adalah bekerja dengan integritas. Bagaimana caranya? Prioritaskan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan di tempat kerja. Menjaga kualitas dan dedikasi dalam pekerjaan untuk membangun reputasi yang baik. Mengakui bahwa Allah adalah sumber utama dalam segala keberhasilan. Dan berdoa dan berterima kasih atas berkat yang diterima. Yang ketiga, Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, yaitu adalah pengembangan tanggung jawab. Kita bisa lihat di sini di Kejadian 39 ayat 3, disebutkan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tambahan di Kolose 3 ayat 23 menyebutkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yesus, di sini kita lihat bahwa Yusuf menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, Potifar, beri aku apa jenis-jenis pekerjaan yang harus saya lakukan. Lalu bebankan pada saya semua tugas terberat yang tidak ingin orang lain lakukannya. Dan saya hanya ingin benar-benar melayani Potifar. Dan cara yang terbaik yang saya bisa. Saya ingin menjadi karyawan yang benar-benar baik, pelayan yang baik. Tentu itu yang diucapkan Yusuf kepada Potifar pada saat itu. Supaya dia bisa benar-benar yakin bahwa dia orang yang sangat kompeten di dalam pekerjaannya. Yusuf berkonsentrasi harus kepada siapa dia bekerja. Sehingga dia dapat mengatakan apa yang dia katakan. Prioritas utama adalah tentu kita harus mengenal siapa diri kita. Terang Yusuf tidak padam. Terang Yusuf tidak padam karena dia berada di negeri Mesir, di negeri yang asing. Dan dia bekerja untuk seorang pejabat Mesir. Terangnya masih bisa bersinar dan Potifar melihatnya dan melihat semangat pria ini yang luar biasa dan tak terpatahkan. Bahkan ketika kita telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita hanya dapat berkata seperti yang tersurat dalam Lukas 17 ayat 10 menyebutkan, demikian jugalah kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tambahan lagi, apa yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, bahwa kamu adalah garam dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Sehingga kita bisa menerangi semua orang. Dan oleh karena itu, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita bisa melihat dalam Kejadian 39 ayat 21, di mana dinyatakan bahwa disebutkan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Kebaikan dan kebaikan keduanya menunjukkan pada perkenaan atau kasih karunia Allah yang tidak pantas. Meskipun Yusuf berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan, dia tidak dapat menuntut kebaikan dan kemurahan Tuhan sebaik haknya, tapi hanya menerimanya sebagai anugerah yang tidak layaknya diperoleh. Kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana sikap Bapak dan Ibu ketika diperlakukan tidak adil di tempat kerja? Apakah Bapak dan Ibu punya pilihan? Dan apakah Bapak Ibu bisa menjadi cemberut atau merasa tersinggung serta marah, juga tidak mau melihat bahwa dan menjadikan kita kemarahan kepada Tuhan? Atau apakah Bapak dan Ibu bergembira dan senang melakukan pekerjaan dengan sukacita dalam hati seperti yang dilakukan Yusuf kepada Potifar? Sebagaimana Paulus menginstruksikan kepada orang-orang di Kolose 3 ayat 23 menyebutkan, apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Yusuf menerima tanggung jawab yang lebih besar karena kesuksesannya. Hal ini mengajarkan pentingnya memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas yang diberikan dan menjadi peluang untuk berkembang. Poin yang penting yang dapat dipelajari dari Kejadian 2:39 ayat 3 ini buat para profesional dan juga para pimpinan adalah, satu adalah integritas dalam pekerjaan. Yusuf menjaga kualitas pekerjaannya dan memperlihatkan integritas yang membuatnya dikenal sebagai orang yang dapat diandalkan. Poin kedua adalah reputasi dan kepercayaan. Integritas dan dedikasi dalam pekerjaan membantu membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari atasan dan juga rekan-rekan kerja. Poin ketiga, ambil tanggung jawab dan berkembang. Tentu apa yang harus dilakukan yaitu adalah jika ada peluang tanggung jawab baru, ambil kesempatan untuk mengembangkan diri dan belajar dari pengalaman baru. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar pertumbuhan profesional. Menjalankan tugas dengan kualitas terbaik dan menjaga integritas dalam setiap aspek pekerjaan. Dan juga menegakkan prinsip-prinsip moral bahkan dalam situasi yang menantang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, poin keempat adalah dampak positif melalui integritas. Kita bisa lihat di sini di Kejadian 39 ayat 4 disebutkan di situ, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapat kasih sayang di mata Potifar dan menjadi pelayan Bapak Potifar ini. Potifar juga menugaskan dia untuk mengurus rumah tangganya dan Potifar mempercayakan semua yang dia miliki. Sekarang, apakah itu terdengar familiar? Sekarang ketika Bapak dan Ibu mulai melihat tren dalam hidup Bapak dan Ibu, ini adalah suatu indikasi arahan Tuhan.
Sekarang kita melihatnya di episode di mana Yusuf bekerja di rumah Potifar dan dia menjalankannya seluruh pekerjaannya. Apa yang Tuhan lakukan? Peluang kecil kepemimpinan ini mengarah ke hal-hal yang lebih besar. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pengalaman apapun dalam hidup Bapak dan Ibu. Dan ketika Bapak dan Ibu terhubung dengan kehendaknya, Bapak dan Ibu mulai memahami hal-hal yang terjadi dalam kebijaksanaan. Maksudnya di sini adalah Tuhan selalu memberikan tanggung jawab. Di sini disebutkan bahwa Yusuf memiliki kemampuan administrasi dan dia bekerja seperti orang yang sangat gila kerja. Dan dia membuat Potifar terkesan dengan fakta bahwa Tuhan menyertainya, serta menyerahkan semua yang dia tahu, yang dia miliki, sehingga Potifar mempercayai Yusuf. Yusuf membuat Potifar terkesan karena dia adalah orang yang secara total, bekerja secara total, bekerja secara penuh, dan melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Di Kejadian 39 ayat 5 disebutkan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tentu kita lihat di sini ada dampak positif pada lingkungan kerja melalui integritas keberadaan Yusuf di dalam rumah Potifar, yaitu membawa berkat bagi seluruh rumah itu. Kalau kita lihat di sini dalam prakteknya, dalam dunia bisnis, integritas dan dedikasi seseorang pemimpin atau profesional dapat memiliki dampak positif pada lingkungan kerja secara keseluruhan. Integritas dan dedikasi yang terlihat oleh atasan dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan lain. Berkat Tuhan ada pada semua yang dimiliki Potifar, baik di rumah maupun di ladang. Sekarang bersamaan dengan keputusan Potifar untuk mengangkatnya ke tempat ini di dalam rumahnya, Tuhan mulai mencurahkan berkat dan Potifar berkata, "Hei, saya harus bekerja sama dengan orang dengan tangan yang tak terlihat ini." Sekarang Bapak dan Ibu tahu apa yang bisa kita pelajari di sini? Tentu kita lihat Potifar itu pastilah seorang yang workaholic. Dan juga Potifar adalah seorang politisi yang sedang naik daun. Dan saya pikir dia juga tidak punya waktu untuk tinggal di rumah. Sehingga semua pekerjaan apapun itu, baik dalam administrasi, sehingga membuatnya jarang di rumah. Dan dia juga tidak bisa diganggu dengan hal-hal yang hal kecil seperti bagian rumah tangga. Karena itu dia menyerahkannya semuanya kepada Yusuf. Dan kita tahu juga Potifar adalah seorang militer dan juga seorang pemimpin Departemen Pertahanan. Dan tentu dia adalah orang yang selalu pertama sekali ketemu dengan raja pada saat itu. Sehingga Potifar sangat sibuk di luar dan juga sibuk di dalam pekerjaannya. Yusuf membawa kemakmuran ke rumah Potifar. Ada beberapa individu yang membawa berkah bersama mereka, seperti bunga-bunga beraroma harum. Mereka memenuhi tempat tinggal yang mereka masuki dengan keharuman yang harum. Atau seperti awan yang diguyur hujan, mereka menurunkan manfaat ke setiap tangan. Jadi tawanan dari bangsa Ibrani ini
bangsa Israel ini, membawanya ketika dia di Mesir, dan dia tinggal di rumah Potifar, seorang yang sangat terkenal, yaitu sebuah cornucopiae atau tanduk kelimpahan. Dan demi dia, budak orang Mesir dilipat gandakan sampai batas yang tidak dia miliki. Tuhan tidak pernah memberikan berkat-Nya untuk dipendam atau disia-siakan pada diri kita sendiri, melainkan hanya untuk disalurkan melalui diri kita kepada orang lain. Dan berkat terbesar yang Ia berikan bukanlah kekayaan materi, melainkan kepuasan yang menyertai kesalehan. Yusuf memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Potifar. Dan kedua pria ini cukup sukses dalam hal duniawi, dan yang tidak dimiliki Yusuf pada saat itu. Tapi Yusuf seperti Paulus telah mempelajari rahasia menjadi puas. Apakah dia hidup dalam kemegahan atau kemelaratan? Itu jauh lebih baik daripada kesuksesan duniawi. Jelas bahwa Yusuf tidak menyembunyikan sumber dari sikapnya, kompetensinya, atau kesuciannya. Tapi kehidupan Yusuf mengajarkan kita bahwa kita harus ceria, rajin, dan setia dalam pekerjaan kita. Bahwa ketika kita dianiaya, sehingga orang lain akan bertanya, bagaimana kamu bisa begitu bahagia dan bekerja keras ketika kamu diperlakukan seperti itu? Seperti yang Bapak dan Ibu miliki? Tentu karena kita memiliki platform untuk memberitahu mereka tentang juru selamat kita. Kita harus memandang promosi atau kesuksesan pekerjaan apapun sebagai landasan untuk kesaksian yang lebih besar, bukan sebagai sarana untuk memuaskan diri sendiri atau meningkatkan kesejahteraan pribadi kita. Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi saluran kesaksian untuk membawa berkat keselamatannya yang sejati kepada orang lain, bukan hanya untuk membuat kita bahagia atau memberi kita gaya hidup yang lebih baik. Jika Tuhan memberi kita promosi atau posisi yang berpengaruh, mintalah kepadanya untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana menggunakan posisi untuk bersaksi bagi Yesus Kristus, baik dengan karakter maupun kata-kata. Jadi, kesuksesan sejati adalah memiliki berkat Tuhan dalam hidup Bapak dan Ibu. Berkatnya belum tentu terkait dengan keadaan yang menguntungkan. Ini terkait dengan integritas pribadi dalam setiap bidang kehidupan. Dan berkat Tuhan harus digunakan sebagai kesaksian bagi orang lain tentang kasih karunia-Nya. Jadi intinya adalah berkat Tuhan harus dicari di atas segalanya. Apakah kita berhasil dalam bisnis atau tidak? Apakah kita memiliki kemakmuran materi atau tidak? Apakah kita menjadi terkenal atau berkuasa atau tidak? Yang penting kita semua dikatakan dan dilakukan adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Di sini dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5 ini ada kata Tuhan menyertai Yusuf. Di situ disebutkan sampai 4 kali, yaitu di Kejadian 39 ayat 2, di ayat 3, di ayat 21 dan di ayat 23. Jadi kesuksesan sejati bukanlah di mana Bapak dan Ibu berada, tetapi apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Kesuksesan duniawi itu berubah-ubah, tetapi kesuksesan bersama Tuhan menyertai Bapak dan Ibu seperti yang dialami Yusuf, yaitu dari rumah Potifar hingga ke penjara. Sukses bersama Tuhan adalah satu-satunya kesuksesan yang layak diperjuangkan. Di sini disebutkan bahwa
Keberadaan Yusuf membawa berkat bagi rumah Potifar secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa integritas dan dedikasi seseorang dapat berdampak positif pada lingkungan di sekitarnya. Lalu, apa poin-poin penting yang kita lihat dari Kejadian 39 ayat 4-5 adalah sebagai bapak dan ibu, sebagai seorang profesional maupun pimpinan perusahaan adalah satu poin pertama adalah mengembangkan diri melalui tanggung jawab, yaitu Yusuf diberikan tanggung jawab yang lebih besar karena keberhasilannya, memberinya peluang untuk tumbuh dan berkembang. Poin kedua, belajar dari pengalaman. Para profesional dan pimpinan perusahaan harus mengambil tanggung jawab baru sebagai peluang untuk belajar dan mengasah keterampilan. Poin ketiga, pengaruh positif dari integritas. Keberadaan Yusuf membawa berkat bagi seluruh rumah Potifar, menunjukkan dampak positif dari integritas dan dedikasi. Poin selanjutnya adalah pengaruh pemimpin dalam lingkungan kerja. Para pemimpin perusahaan harus menyadari bahwa perilaku dan integritas mereka mempengaruhi lingkungan kerja secara keseluruhan. Dan poin kelima, berkontribusi positif, yaitu adalah jadilah contoh dalam sikap positif, integritas, dan dedikasi. Berusaha untuk memberikan dampak positif pada lingkungan kerja dan berbagi berkat Bapak dan Ibu dengan rekan kerja maupun bawahan. Berusaha untuk memberikan kinerja terbaik dalam tanggung jawab yang diberikan saat ini. Siap untuk mengambil tanggung jawab baru sebagai kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Mempraktikkan integritas dan dedikasi dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan terakhir, menjadi sumber inspirasi bagi rekan kerja dan bawahan dengan integritas dan sikap positif. Tentu setelah kita pelajarin dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5 ini, kita diajarkan tentang integritas, pengakuan akan keterlibatan Tuhan, dan juga tanggung jawab yang berkembang yang sebagai kunci untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Bapak-bapak dan ibu, para profesional dan pimpinan perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah ini untuk membangun karir yang sukses dan memberikan dampak positif pada lingkungan kerja masyarakat di sekitar Bapak dan Ibu. Akhirnya, menjadi pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memiliki berkat dari Tuhan. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat menerapkan firman-Mu ini menjadi orang yang setia, orang yang sukses di dalam pekerjaan kami Tuhan, dan juga menjadi berkat juga kepada orang lain. Berikanlah Tuhan anugerah-Mu Tuhan kepada kami, supaya kami menjadi pemimpin yang sukses ya Tuhan. Tuhanlah Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.